Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat dapur kue Sabin. Selamat datang lagi di channel kesayangan kita, yaitu Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Apa kabar kalian semua, teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kayaknya aku banyak kerjaan deh. Jadi teman-teman harus setia nonton aku sampai selesai nanti videonya. Di sini aku akan membuat pesanan yang lumayan banyak, 6 macam. Setelah yang satu ini ya. Ini aku dari pasar kesiangan teman-teman. Ini udah di jam 10. Karena memang pesanannya nonstop ya. Jadi aku agak keteteran bagi waktu untuk istirahat. Jadi tadi habis subuh langsung tidur lagi teman-teman. Ini nggak ada sarapan di rumah. Jadi lewat tukang bakso langganan kita ngebakso dulu. Jangan sampai pingsan ya, kekurangan makanan ya teman-teman. Ini juga udah selesai, aku motong-motong wortel, sudah hampir jam 12. Jadi wortelnya sudah dipotong-potong halus juga dengan aku memakai jagung manis di sini teman-teman untuk isian roti goreng, juga bisa jadi isian risoles nanti. Jadi kita akan goreng dulu ya, kita akan membuat risoles dulu teman-teman. Bawang merah, bawang putih digoreng seperti biasa sampai dia menguning. Kemudian kita akan masukkan wortel kentang yang sudah kita cuci bersih tadi. Kemudian diamkan, tunggu sampai mereka layu. Tambahkan sedikit air susu ya teman-teman. Kalau nggak pakai air susu, air kaldu juga bisa. Biarkan layu, kemudian sisihkan. Kita akan berpaling dengan menghaluskan daging ayam. Ini daging ayam untuk sosis Solo yang kebetulan aku udah aku kukus tadi sebentar ya teman-teman. Jadi memang videonya itu satset lompat sana lompat sini ya teman-teman. Karena aku ngerjainnya memang yang mana bisa lebih dulu dikerjain, itulah yang dikerjain dulu. Kira-kira seperti inilah, ini di pagi di hari Jumat, siang hari ya teman-teman, ini udah siang. Jadi membereskan isian-isian dari pesanan dulu. Ini adalah isian sosis Solo, isian risoles kita bereskan ya teman-teman. Ini udah hampir matang. Kemudian kita konsentrasi ke sosis Solo. Tumis bumbu, bawang merah, bawang putih juga sama kayak risoles. Setelah menguning, tambahkan dengan daun bawang. Udah sering banget ya aku membuat tutorial untuk sosis Solo ini sendiri. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa scroll ke bawah ke atas untuk mencari video dari sosis Solo, khusus sosis Solo. Lanjut, setelah daun bawang layu dan wangi, kita masukkan ayam rebus yang udah kita tumbuk tadi, diulek ya teman-teman, nggak terlalu halus juga, yang penting asal lepas kayak ayam suwir gitu. Kemudian kita masak sampai wangi, sampai airnya menyusut, sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa. Dan inilah hasilnya isian dari risoles, roti goreng juga, dan juga sosis Solo. Kemudian lanjut di hari Sabtunya, di subuh teman-teman, habis sholat di jam 2, aku mulai ngerjain buat roti goreng. Di sini terigu cakra masuk dengan susu bubuk full cream. Kemudian tambahkan dengan ragi instan, tambahkan juga sedikit apa ya namanya? Oh iya, bread improver. Pakai bread improver juga sedikit, tambahkan telur teman-teman. Di sini aku menggunakan 1 kilo tepung kering. Jadi telurnya 4 teman-teman. Ini bandel jangan ditiru ya. Di sini memakai Wilmark dari Tintin Rainer Good Bakeware atau Tintin Rainer TBK. Di sana teman-teman bisa beli. Aku nanti sertakan linknya ya. Di sini kapasitasnya sebenarnya 800 gram untuk tepung kering. Tapi akunya seperti biasa bandel memakai 1 kilogram untuk tepung kering ya teman-teman. Jangan ditiru kalau teman-teman masih ragu untuk menggunakan stand mixer ya. Setelah setengah kalis kemudian masukkan margarin. Kemudian biarin aja dia sampai nanti kalis.
Aku tinggal buat ngopi dulu, kita panasin air dulu ya. Ngopi sambil membuat kopi, kita absen dulu teman-teman yang hadir sudah di sini menyaksikan menemani Bu Tuti untuk bikin kue. Dari kota mana aja kalian? Hai, apa kabar? Semoga kalian betah di sini ya sampai nanti selesai videonya. Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah hampir kalis, kemudian dipercepat videonya menjadi sudah kalis sekali. Jadi waktu yang dipakai keseluruhan untuk membuat kalis adonan ini dari awal ya, dari tepung kering itu adalah 15 menit teman-teman. 15 menit untuk membuat kalis adonan dengan mixer Wilmark dari Tintin Rainer TBK. Kemudian lanjut kita ambil sedikit adonan yang kemarin malam kita udah buat ya teman-teman. Kemudian sisanya kita kembalikan lagi ke kulkas. Kita pakai ambil secukupnya saja untuk roti goreng. Kemudian langsung dipotong-potong, ditimbang-timbang kurang lebih 25 gram ya teman-teman. Ini akan menjadi 1 kilogram tepung tadi akan menjadi sekitar 70 pieces roti goreng. Lakukan sampai adonan selesai. Mohon maaf mukanya Bu Tutihnya ya teman-teman. Ini di pagi hari nggak bisa dandan dan nggak mau pakai filter juga. Apa adanya aja ya. Mohon dimaklumi aja. Jangan ada yang protes. Kita fokus aja ke kerjaan. Dipaksa. Rounding secepatnya karena ini banyak. Jadi jangan pakai lelet. Keburu azan subuh, kita sholat dulu teman-teman. Ini simulasi aja, bukan soalim, bukan sok religius ya. Maksudnya biar teman-teman ada bayangan gitu loh, aku bagi waktunya kayak gimana. Sholat tetap harus ya teman-teman. Begitu dengar azan harus dilakukan. Sempetin juga sedikit ngaji. Seperti biasa kalau subuh favorit surat itu adalah Al-Waqiah. Kalau sempat nyambung lagi dengan Al-Mulk juga teman-teman. Selesai salat, selesai ngaji, lanjut lagi kita perang di dapur. Nah ini sudah aku percepat lagi videonya ya teman-teman. Karena memang memori HP-nya terbatas. Jadi aku potong-potong barbar motong-motong videonya. Nggak terlalu berurutan. Lanjut diisi dengan isian roti gorengnya setelah tadi di proofing dulu. Nah, di sini aku memakai alas pastry ya, pastry bread. Itu kalau ngomong bahasa Inggris tuh mesti kelepotan ya, harus kursus bahasa Inggris dulu. Pastry board gitu ya teman-teman. Untuk lebih gampang lagi membuat adonannya jadi nggak geser-geser. Kalau pakai skillet masih, kalau pakai apa sih namanya alas itu tuh silikon itu masih suka kegeser loh teman-teman. Setelah semuanya selesai diisi, dipanir, kemudian lanjut digoreng teman-teman. Nggak pakai nunggu lama ya. Jadi yang hasil pertama paniran itu langsung digoreng dengan api sedang. Diaduk-aduk aja kayak membuat onde-onde. Setelah selesai dengan roti goreng, lanjut ini aku sudah selesai dengan marmer cake teman-teman. Pesanan marmer cake untuk pemesanan yang sama ya dengan pemesan orang yang sama. Jadi satu loyang marmer cake ukuran loyang 22 cm. Di sini menggunakan 4 telur. Nah ini udah selesai membuat marmer cake, membentuk motifnya seperti ini aja. Kemudian lanjut kita panggang di otang dengan api sedang cenderung besar, taruh di rak tengah dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sementara membuat marmer cake, memanggang marmer cake, lanjut sambilan kita membuat untuk dadaran dari sosis Solo dan juga dadaran risoles. Jadi dadaran sosis Solo dan risoles itu adonannya sama ya teman-teman. Kita bikin praktis sama. Bikin praktis jadi adonannya disamain begitu. Kemudian kita cairkan dulu margarin dan kita pakai kuning telurnya aja karena putih telurnya kita akan pakai untuk paniran risoles dan juga celuban sosis Solo teman-teman.
Nah, semua bahannya siap, kita langsung aduk dengan whisker menjadi adonan yang licin, kemudian ditambahkan air sampai benar-benar kita mendapatkan kekentalan yang bagus. Kemudian tuang margarinnya, aduk kembali menjadi adonan yang licin, kemudian saring ya teman-teman, supaya nggak ada adonan yang bergerindil. Jadi kita akan membuat dadaran memakai wajan walik teman-teman. Jadi pastikan adonan disaring supaya hasil dadarannya nanti bagus ya, nggak ada terigu mentahannya. Kita pindahkan adonannya ke piring pasangan dari wajan waliknya. Kita isi penuh. Di sini aku sambil ngedadar sambil juga manggang marmer cake. Ini sudah setengah waktu ya. Kita set alarm di 50 menit. Dan ini sudah jalan sekitar 30 menit. Lanjut kita bikin dadaran. Yang pertama kita akan membuat sosis Solo. Di sini aku menggunakan wajan walik crepe maker dari Signora ID. Ini mantap banget teman-teman. Kualitasnya nggak abal-abal, kalian udah pasti tahu Signora kualitasnya bagaimana. Dan ini betul-betul berat. Lapisannya itu bukan lapisan teflon ya, tapi lapisan granit. Biar cepat selesai, jadi kita ngedadar, kita sambil ngisi adonan juga. Ini sudah mulai agak siang, dan untuk pesanan itu sendiri akan diserahkan sekitar jam 2 sore ya teman-teman. Jadi ini aku benar-benar mulai dari awal itu ya, dari di jam 2 tadi ya. Udah mulai bikin roti goreng, kemudian tadi sempat juga sudah beres marmer cake, tinggal nunggu mateng, dan ini masih proses risoles setelah tadi sosis Solo ya teman-teman. Sekarang lanjut ke risoles. Dan kebetulan aku risolesnya besok hari Minggu juga ada pesanan risoles. Jadi aku sekalian bikin separuh akan aku masukin ke freezer ya teman-teman. Separuhnya lagi baru akan digoreng sekarang. Aku mau sapa dulu buat teman-teman yang baru aja bergabung, baru aja nemu channel ini. Selamat datang ya teman-teman di channelnya Bu Tuti Dapur Kue Sabin. Di sini kita membuat aneka macam kue, jadi kayak time management ya teman-teman. Jadi bukan cuma sharing resep aja, tapi sharing time management. Aku ngerjain pesanan, bermacam-macam pesanan dalam sekali proses ya. Marmer cake udah jadi. Tadi setelah keluar dari loyang, aku tutup lagi dengan baskom stainless ya teman-teman, supaya kulitnya tetap moist. Dan ini juga metode ini baru aku ketahui belakangan ya, dari baker-baker yang lebih senior dari aku. Jadi niru. Kalau memang hasilnya bagus nggak apa-apa ya teman-teman, kita tiru aja. Lanjut, sudah selesai membuat dadaran, langsung digoreng ya sosis Solonya. Digoreng sampai coklat, warnanya agak coklat supaya nanti sosis Solonya nggak berminyak, juga nggak gampang letoy. Langsung tiriskan, nyambung untuk menggoreng risoles. Senang rasanya ini sudah setengah jalan, sudah selesai gorengan, sudah selesai goreng roti goreng juga, marmer cake udah jadi, sosis Solo udah jadi. Kita panir dulu risolesnya, kemudian langsung digoreng ya. Separohnya aku akan masukin ke dalam freezer. Separuh lagi untuk digoreng. Jadi pesanan hari ini adalah absen lagi ya, kita pesanan hari ini ada roti goreng, ada risoles, sosis Solo, kemudian marmer cake. Tinggal 2 lagi teman-teman, yaitu Putri Ayu dan Bugis. Jadi itu sama sekali belum dibikin ya, jadi kita akan bikin siangan habis ini beres. Habis goreng-gorengan beres, langsung kita bikin Putri Ayu. Oh ya, Bugis sudah bikin teman-teman. Kemarin kan aku bikin bikin pesanan Bugis berendam itu ya. Jadi aku bekuin sedikit Bugis untuk pesanan hari ini. Jadi tinggal bikin Putri Ayu berarti teman-teman. Kita goreng risolesnya seperti biasa. Di sini aku bocorin lagi ya, untuk mendapatkan risoles yang bagus, yang kering tanpa berminyak.
Teman-teman pastikan menggorengnya dengan minyak panas. Minyak panas yang betul-betul panas, jadi digoreng kurang lebih 3 menitan. Kalau lebih dari itu berarti undercooking. Berarti suhunya terlalu rendah, teman-teman bisa gedein lagi apinya dan digoreng kembali gitu ya. Pindah, kita bikin Putri Ayu. Tadi gorengan udah semuanya selesai, tenang, kita sisihkan. Sekarang kita bikin Putri Ayu. Di sini aku membuat Putri Ayu dengan 4 telur. Jadi ini kurang lebih menghasilkan sekitar 35-40 biji ya, tergantung besar kecilnya cetakan teman-teman. Ngisi adonannya juga. Jadi yang terakhir ini santan dan juga terigu dimasukin bergiliran. Bisa memakai mixer dengan kecepatan rendah ngaduknya, atau bisa pakai spatula aja ya teman-teman. Di sini setelah rata semuanya, tambahkan dengan pewarna ungu dan tambahkan juga sedikit pewarna merah tua untuk mendapatkan warna ungu yang seger ya teman-teman. Kemudian kita aduk lipat dan ini udah selesai. Kita tinggal memberi cetakannya minyak, olesin minyak dulu cetakannya, kemudian tambahkan dengan kelapa. Nah, kelapanya sendiri sudah dicampur dengan garam, ditambah juga dengan tepung ketan. Biasanya memakai tepung beras, tapi tepung berasnya pas habis tadi untuk membuat flak dari Bugis. Jadi aku memakai tepung ketan. Sama aja ya teman-teman. Kalau nggak ada tepung ketan, teman-teman bisa pakai dengan tepung terigu. Dicampur rata ke dalam kelapa parutnya. Kemudian tata di bawah, di alas cetakan, ditetal-tetal supaya padat. Tambahkan dengan adonan. Nah, setelah semua adonan tercetak dengan rapi, ketrok-ketrok, kita bakal kukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Untuk resep sendiri, aku bisa, insya Allah ya teman-teman, bisa jamin ini resepnya anti gagal kalau teman-teman ngikutin proses pembuatannya. Resep yang aku share adalah resep aku jualan ya teman-teman, nggak apa-apa, silakan aja untuk di rebake untuk bakulan teman-teman, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat aja ya. Setelah 20 menit ini hasilnya teman-teman. Nah, Putri Ayunya, kelapanya tidak akan burudul ya, karena dia sudah diikat sama tepung ketannya tadi yang sudah aku taburin. Nah, ini sesi pertama selesai, lanjut sesi berikutnya. Aku nggak videoin, yang penting kayak gini hasilnya. Kemudian setelah dingin, aku bungkus-bungkus memakai OPP ukuran 10 cm. Bisa juga memakai mika ukuran 6A ya teman-teman. Nah, ini bugisnya juga udah selesai aku bentuk. Pokoknya saat-saat yang mana lebih dulu aku beresin, itulah yang aku beresin ya teman-teman. Jadi sambil menunggu Putri Ayunya dingin, tadi kan masih panas ya, sambil diproses aku ngerjain ngebungkus Putri Mandi. Udah selesai dan ini dia hasilnya jajanan kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin aku membuat pesanan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.